Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi min awalid dunya ila fanaika wa min akhirat dunya ila baqaiha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم نبي الهدى إلى يوم القيامة. اللهم بحق محمد وآل محمد يا سلام سلمنا بحق محمد يا رسول الله بحجاب محمد وشفاعات محمد ببركة محمد على أمة واحدة إلى يوم القيامة. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama, para cendekiawan, para ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maha suci Allah yang menjumpakan kita, yang menemukan kita antara satu dengan lain dalam ukhuwah Islamiyah, dalam da'watul Islamiyah, dalam proses pencapaian yaitu keselamatan, yang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebenarnya tidak mengharap kita memperingati Isra Mi'raj. 1000 kali kita lakukan Isra Mi'raj ketika kita tidak menyadari dengan apa yang diceritakan dalam Isra Mi'raj, kita tidak berubah juga sama, maka akan terjadi bid'ah. Kullun bid'atin dalalah. Katakan itu bid'ah yang dicontohkan oleh Nabi, baik Isra Mi'raj, baik Maulidur Rasul, hati-hati tidak pernah dilakukan. Lalu apa yang harus kita perbuat? Yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan yang benar dan dengan sabar. Kita sudah dengar ayat Allah yang dibacakan. Ketika kita dengar seorang pemuda membacakan ayat Allah yang isinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang percaya, takut kepada Allah sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimin wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kau selamat. Adalah kewajiban bagi manusia yang beriman kepada Allah, malu dan takut kepada Allah. Ketika kamu merasa malu adanya Allah yang melihat, mana mungkin kau akan berbuat kemaksiatan yang pandangannya tidak pernah berpaling daripada kau.
Mana mungkin kamu berbuat kemaksiatan, karena Allah Maha Perkasa, Maha Kuat. Dia adalah Malik yang berkuasa. Tidak ada satupun yang tidak dikuasainya. Seluruh metafisik yang ada pada diri kita takluk kepada Allah, sehingga la haula wa la quwata illa billah. Pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepada Allah, sehingga terjadi korupsi. Karena dia hanya beriman kepada Allah, tapi tidak pernah malu dan takut kepada Allah. Sehingga amanat bangsa, amanat daripada bangsa dan rakyat keseluruhannya, dia tidak merasakan besok yang patut dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Padahal kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu pemimpin. Setiap kamu itu baik laki-laki, baik perempuan, pemimpin. Setiap pemimpin wajib mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin oleh diri. Kamu sendiri pemimpin daripada matamu. Sejak kapan kau memimpin matamu menuju jalan kebaikan, sehingga kau campur adukan pandangan yang hak dengan yang batil pada satu pandang? Padahal kau tahu betul matamu tidak sanggup berdaya kecuali Allah. Kamu tahu betul besok akan diadili matamu. Dari mata ini membawa kemaksiatan, dari mata ini membawa kamu dalam kecelakaan, dari mata ini membawa kamu dalam kekufuran, dari mata ini membawa kamu daripada hasad dan dengki, dari mata inilah kamu membuat kaum korupsi dan kolosi. Semua pandangan mata ini sanggup, kamu sendiri tidak sanggup memimpin mata. Maka berhati-hati kamu yang ingin jadi pemimpin. Bola mata ini milik Allah. Yang mata ini tidak akan sanggup melihat sama dengan kamera yang kamu pegang. Kamera diciptakan oleh manusia yang Allah memberikan ilmu kepadanya. Lalu kamera itu tidak akan sanggup merekam kamu, menggambar kamu, ketika bangsa pencipta kamera itu tidak memakainya. Kamera itu dapat menggambar ketika bangsa manusia yang mencipta kamera itu memakainya, baru boleh terpakai. Dan matamu juga tidak akan melihat kecuali Allah lihat. Tetapi nafsu telah Allah berikan kepada kamu, sehingga nafsu mengalahkan kodrat dan iradat Allah, merusak daripada segala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak menyadari bahwasanya seluruh metafisik ini milik Allah, kita lupakan semua ini milik Allah. Baik masyarakat manapun milik Allah, baik Yahudi dan Nasrani atau Majusi milik Allah, baik kamu yang mengaku Islam milik Allah. Tidak ada satu pun yang bukan milik Allah. Maka ketika kamu salimi dia, siapapun yang kamu salimi, maka Allah minta pertanggungan jawab daripada kamu. Apalagi kamu sebagai seorang pemimpin yang menzalimi rakyat kamu, maka besok Allah minta pertanggungan jawab kamu itu sendiri. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW, kalau kita bicarakan dalam Isra wal Mi'raj, kita ceritakan Rasulullah dapat musibah, dapat ujian, diuji dengan istri yang dicintai, diuji dengan ayah pertama ibunya, ayah meninggal dunia, hidup dalam fakir miskin. Ibu pula meninggal dunia, kakek meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Allah hibur karena meninggal itu ujian adalah fitnah. Karena sabar Allah angkat dia kelak. Ketika diangkat,
sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat, kemudian pergi melawat surga, melawat neraka. Untuk apa kita ceritakan kalau kita tidak sadar? Buat apa kita ceritakan tentang neraka sedangkan kita tidak tahu? Untuk apa kita ceritakan neraka ada bila syadid sedangkan kita masih berbuat dosa, tidak malu dan takut kepada Allah? Buat apa kita ceritakan yang mi'raj sedangkan kita tidak pernah malu dan takut mau kita laksanakan zuhur, asar, maghrib dan isya? Iman kita, hati kita masih melayang, pikiran kita masih melayang. Untuk apa? Maka itu hati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan oleh adik kita, anak kita tadi adalah suatu peringatan untuk kita, peringatan untuk diriku dan dirimu, untuk istrimu dan istriku, untuk ayahmu dan ayahmu, untuk ibumu dan ibumu, untuk anakmu dan anakmu, untuk saudaramu dan saudaraku. Hanya satu kata, ittaqullah. Takutlah dengan Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takut. Pernahkah engkau memikirkan sebentar lagi kau akan mati? Pernahkah engkau memikirkan ketika tarik nafas ke atas belum tentu dapat turun? Pernahkah engkau memikirkan perjalanan selangkah kanan belum tentu kiri melangkah? Pernahkah engkau memikirkan ketika engkau duduk belum tentu dapat berdiri? Dosa sudah banyak menumpuk, mata berlumuran dosa, telinga berlumuran dosa, mulut makan yang haram dan yang sembahan, tangan, kaki, otak, daya pikir berlumuran dosa. Ketika kita mati sebentar lagi bagaimana? Di hadapan kita ini bumi yang terbentang luas. Di sana engkau akan masuk, di sini juga aku akan masuk, akan merenggang, akan menjauhkan bumi ini daripada kita nanti, atau dia akan merapatkan sehingga terhimpit diri, atau galalipan cacing ular siap masuk dalam lubang hidung dan telinga yang selalu berpestah, yang selalu mendengarkan kemaksiatan, yang tidak sadar lagi kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau taubat dan nasuh, tidak takut kepada Allah. Yang besok engkau akan menangis dan meratap memanggil Allah. Besok kita akan berkata, ya Salim ya Rabb. Allah tidak dengar kamu di dalam kubur kamu sendiri. Ketika ular yang banyak pada lapisan kedua keluar dari porosnya mengejar kamu yang berbau busuk. Ketika ular itu masuk dalam kemaluan kamu, dalam kuku, dalam hidung, dalam telinga yang berebut-rebut. Ketika cacing masuk di mana pori-pori kamu yang bergantungan jutaan cacing, sedangkan roh sampai ke dada. Ketika lintah masuk dalam lubang hidung, masuk dalam kemaluan mulut perut. Kepada siapa kau menganga? Dalam dunia kamu tak pernah takut. Kau berkata bertuhan kepada Allah, kamu tak pernah malu kepada Allah. Kalau kamu belajar tarekat, belajar pendekatan diri kepada Allah, tetapi kamu tak pernah malu dan takut kepada Allah, benarkah kamu belajar pendekatan diri kepada Allah? Maka itu harus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isyraqir bukan satu dongeng hidup kita, tapi satu peringatan buat kita. Yang Nabi menceritakan isi neraka jahanam 3 bagian, kaum istri, kaum perempuan. Pernahkah kau berpikir bahwa perempuan itu kaum istri kamu? Pernahkah kamu terpikir bahwa kaum perempuan kaum anak kamu yang perempuan? Kaum perempuan itu adalah kaum daripada ibu kamu yang melahirkan kamu. Ketika dia dimasukkan dalam neraka, bagaimana kamu? Ibu yang memberikan susu kepada kamu, yang memberikan darah putihnya kepada kamu,
yang kamu selalu durhaka kepada. Kasihan dia dicampakkan dalam neraka. Pernahkah kau terbayang? Buat apa engkau Isra Mi'raj? Tiap izin Isra Mi'raj, tetapi manusianya kembar. Mau apa? Tidak pernah berubah, tidak pernah malu, tidak pernah takut. Ayat dibaca. Dan besok Allah akan menuntut kita. Besok. Sebentar lagi. Ketika napas sudah tidak dapat kembali pada tempatnya, ketika kelipan matamu telah tiada, di saat itu kau lupakan dia, kau lupa dosa banyak, padahal ancaman sudah selesai. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, al-mautu babun, mati itu laksanakan pintu, wahai anak-anak Adam. Wa kullun nati dakhilun, kamu siap manusia, termasuk aku manusia, akan lewat pintu kematian. Ada yang pintunya sebesar lubang jarum. Bagaimana kita harus melewati pintu kematian ini? Ada yang pintunya sempit sehingga tanggal daging-dagingnya wajib kita lewati. Ada yang pintunya panas sehingga kita terbakar. Pintu mana pula yang akan kita lewati? Kita tidak pernah menegakkan hukum Allah pada diri kita. Yang kita tegakkan hukum tagut. Negara kita morat-marit pada hukum Allah tidak ditegakkan. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa sila yang pertama, kita tak pernah menegakkan hukum Tuhan yang Maha Esa. Hanya Tuhan sebagai lambang saja. Bagaimana mungkin kita akan mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena Tuhan tidak diutamakan, hanya tercantum dalam sila yang bertartar. Maka itu saudaraku yang akan kita takut kepada Allah, takut. Pikirkan itu kematian yang mana yang harus kau lewat. Baik kiai, kau ustaz, kau ulama, belum ada jaminan kau untuk lewat pintu kematian yang mudah, belum ada jaminan. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, dipanggil. Allah panggil, Nabi panggil, anak peringatkan. Kalau mati itu laksanakan pintu, mati itu laksanakan air dalam tembayan. Wa kullun nasi syaribuhu. Ya bani Adam, al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Wahai anak-anak Adam, mati itu laksanakan pintu. Ada yang pintunya nikmat, tapi wa kullun nasi syaribuhu, mati itu laksanakan air di dalam tempayan. Air itu pasti kita minum. Ada yang minumnya panas, ada yang minumnya pahit, ada yang minumnya asin, ada yang minumnya nikmat lazat, ada yang minumnya dingin. Tapi air yang mana yang harus kita minum? Maka itu hati dimuliakan Allah. Ketika Nabi Isra Mi'raj menyatakan 3 bagian isi dalam neraka adalah kaum ibu. Bagaimana kamu, Bu? Apa kamu tidak berpikir di mana tempat kamu? Dalam dunia kamu hanya untuk berkawin bersuami, lalu mencarikan harta dunia, tidak merebut surga terhadap suami. Padahal engkau boleh menciptakan surga dalam rumah tangga kamu. Maka itu Allah menyatakan al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki kaum perempuan.
kaum ibu. Tidak susah bagi kaum ibu mencari surga ketika dia taat kepada Allah dan Rasul, berpuasa kalau mampu, menjaga kehormatan suami dan taat kepada suami. Begitu suami berkata, ya Allah, aku ampunkan dosanya, aku reda kepadanya, mati perempuan itu surga tempat. Tapi perempuan sekarang tidak mau mencari jalan untuk ke surga. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa aku ceritakan banyak? Ketika si peminumnya tidak ada. Aku laksanakan orang yang berdagang membawa air di padang sahara. Aku mencari orang-orang yang dalam kehausan. Kalau Pak Uca dia sudah minum, dia tidak haus. Jadi bagaimana mungkin dia masuk ke lubuk hati pemikiran Pak Uca? Dia sendiri sedang memikirkan dia sebagai anggota DPR, lupa dia dengan Allah. Sebab itu ketika aku pandang Pak Uca sedang bercerita juga di hadapan, maka aku tidak dapat meneruskan dakwatul Islamiyah. Wallahu ta'ala minal jawad. Ihbatni rabbi hasbi wa alaihi tawakkal. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku berkata, Makabir, ketika kamu sampai yang kubur, Allah sobat, namun mana itu? Kau tak tahu lagi mana harta kamu yang kau banggakan. Bagi kamu dengan kawan nanti yang sudah belikan, dia sudah dia beli. Kemana dan kepada kamu bagikan dengan kawan kamu yang sudah. Karena ya, kena bayar ya buat baiknya. Jadi anak yang baik. Jangan pergi aku di hadapan. Kau lihat ini, lebih muda daripada kamu. Lebih muda dari kamu. Tidak ada jadikan kelinci percobaan 5 tahun. Pemimpin negara suatu bangsa itu harus ahli tata negara. Bagaimana menata negara? Bagaimana untuk memajukan bangsa? Untuk memajukan bangsa, yang pertama sekali adalah daya pendidikan. Kita tidak punya ahli untuk jurusan mana ini anak-anak sekolah ini. Kita buat SMP, STAUD, cowok segala kita buat segalanya. Apa hasil daripada itu? Tidak ada. Matematika yang kita buat itu tidak ada hasil. Tapi coba ke jurusan yang kau buat. Ketika selesai daripada sekolah dia sudah bikin sendiri, siap pakai. Ini tidak ada. Yang kita pahami bahasa Indonesia. Kamu tidak paham bahasa Inggris, China, Jepang. Coba kamu kuasai. Itu pelajari. Ketika bangsa Indonesia paham bahasa, where do you go? You're going to American, Japan, China, Europe. Dari lagi. Nah, tidak ada. Akhirnya bangsa Indonesia pergi mau jadi TKI, merendahkan martabat bangsa. Apa dengan TKI itu meninggikan martabat bangsa, merendahkan martabat bangsa. Kalau kerjanya yang sektor formal lumayan ya. Ya. Kalau yang tenaga terampil. Ini daya pikir daripada pemimpin. Saya jadi presiden. Yang pola pikirnya saudara-saudara. Ngapain saya? Tapi presiden, pemimpin, dia yang memikirkan. Bagaimana sektor
menteri perkebunan atau menteri perindustrian, menteri kelautan, menteri tenaga kerja, ini cuma satu ada. Karena dia sama saja. Kemudian orang-orangnya juga turun ke lapangan kerja, bawa masyarakat. Ini mereka penganggur. Kerja di Menteri Pertanian nganggur, nunggu orang cari ini pupuk, bikin pupuk palsu. Di sana nggak betul. Mereka tidak pernah turun kepada masyarakat. Pertanian tidak pernah turun bersama-sama masyarakat. Perkebunan tidak pernah turun bersama masyarakat. Semua tidak. Makan gaji buta. Coba dia turun kepada masyarakat. Turun pas kampanye. Hanya kampanye. Tanah lunglai itu mau jadi kenapa? Tanah-tanah lunglai itu boleh digarap masyarakat. Coba dikebuni, bantu masyarakat. Setiap 1 minggu rame-rame, kampung yang sana bersatu, selesaikan satu kampung. Minggu kedua kampung yang lain, selesaikan satu kampung. Kampung itu makmur. Ditanam. Ini tanam lalang kelilingnya. Gua nggak boleh garap, nih pemerintah punya. Baik. Thailand itu hasilnya cuma perempuan, tapi makmur dia. Uangnya lebih tinggi daripada kita. Dia sewa tanah Malaysia. Hasil daripada buah-buahan mereka sampai Indonesia. Kita Berasnya juga dikirim di sini. ya beras dia kirim. Kita apa? Karena pola pikir tidak ada. Ada lahan kita butuh luas ya. Apa sebab? Yang menjadi menteri-menteri preman-preman yang nggak tahu tata negara. Sekolah beli, dapat title. Dia jadi pemimpin. Bukan intelektual ya. Bukan. Karena dia mengeluarkan duit ratusan juta, saya harus cari hasil 10 kali lipat. Rakyat menjadi sasaran pemerasan. Jadi apa yang kita butuh? Ini kita cerita yang benar. Akhirnya hutang terus berkelanjut. Padahal bangsa kita paling terkaya dalam dunia. Negara kita paling makmur sepatutnya. Uang kita sepatutnya paling tinggi dalam dunia. Kamu tahu? 125.000, 1.250.000 ton metrik. 1.250.000. Jadi 1.250.000 1.250.000. 1.250.000 metrik ton emas. Di mana itu, Bang? Saya punya dokumennya soalnya. Di mana itu, Bang? Mau cerita. Enggak, maksudnya itu keseluruhan di Indonesia. Jurik. Itu uang disimpan di Jurik. Itu emas simpan di Jurik. Menandatangannya itu Kiai Jawahir yang tanda tangan, Soekarno yang tanda tangan. Kalau gitu kok kenapa kita Justru kita menyimpan tempat penipu. Mana Amerika? Penipu. Mana Jurik? Penipu. Swiss. Bukan negara punya. netral, itu kan netral. Netral, tetapi kapan boleh dicairkan? Bukan negara punya. Kapan boleh dicairkan? Abah punya. Kapan boleh dicairkan? Makanya saya tanya, kapan boleh dicairkan? Ketentuan mereka. Saya punya itu bond 125 miliar US. Saya serahkan dengan Jenderal Kiplan untuk membantu membayar hutang negara dan memakmurkan bangsa. Aku cuma perlu 2 juta US, lain tuh ambil lah. Kapan itu? Udah lama. Cuman nggak boleh ditarik gitu, nggak bisa ditarik. Kalau kau boleh cerita dengan Kiplan, aku suruh Jenderal Kiplan ntar deh. Kiplan sih. Iya. Majen Kiplan yang antar Wiranto kemarin. Bang, umur apa berapa? Wah, masih muda aku, 37 tahun. Serius ini mau tahu. Ini kan enggak ada ini baru 24 tahun. Sian lah dia kalau aku bilang lewat daripada 30. Justru kan bangga kalau masih. Saya yang harus bangga 37 tahun kan. Kita juga bangga punya guru seperti Abah kan gitu. Sebenarnya kalau kau bertanya kepada aku tentang umur yang betul-betul belum tentu 1 hari, karena umur insan cuma 1 hari, tidak lebih daripada itu. Kita banggakan sekian puluh tahun umur, tetapi kita apakan umur itu? Untuk apa digunakan? Tidak apa. Untuk apa digunakan?
Tapi ketika kita berkata belum tentu satu hari, kita berpikir jauh apa yang kuperbuat selama ini. Yang sudah diberitahu. Sebentar nih, ada message lagi ya. Mereka nelpon tapi message. Kalau nelpon aja tenang. Nah, jadi kembali, mereka bertanya tentang negara. Aku bagi tahu dengan kamu. Bolehkah atau tidak bangsa ini makmur tanpa uang? Jawabnya, Makmur tanpa uang. boleh tidak bangsa Indonesia ini boleh makmur tanpa kita pinjam kepada luar negeri? Bisa. Boleh. Dulu di zaman 45 dikumpulkan itu kamu gelang Iya. sedikit, kalung sedikit, terus itu mengisi uang untuk dijurik. Dia kumpulkan semua dikirim ke jurik. Tahu? Dengar lagi. Sekarang tanpa kumpulkan emas. Bagaimana jalannya untuk memakmurkan bangsa? Mulai dikerahkan setiap daerah, setiap kampung itu kerjasama yang baik, sebagaimana semut yang bekerja sama untuk membangun satu bangsanya. Semut dia membangun mahlikanya berjuta-juta kali lipat dia boleh membangun karena dia bekerja sama. Manusia tidak ikut. Allah berikan surah semut dalam Quran. Kita tidak berpikir. Ketika masyarakat tiap kampung ini DPR-nya gini ya, pergi ke kampung itu bersama-sama dengan aparat pemerintah yang sama-sama, kita kerjakan ini. Tanah yang lunglai di kiri kanan masyarakat itu tanam yang boleh bermanfaat bagi masyarakat. Cabai, sayur-sayuran, ladang, ya, baik ladang berpindah, baik ladang sawah, kerjakan bersama-sama. 1 bulan full untuk satu daerah itu. Semua kerja. Pindah lagi. Bukan pindah, kita kerjasama untuk membangun masyarakat. Hasil ambil kamu, tidak membeli kan? Sayur tidak beli, cabai tidak beli. Buatkan balong ikan, tempat kolam ikan 200 kali 200 meter. Kira-kira 3 atau 4 biji. Hantam ikan lele, kasihkan ke sana. Kasihkan ikan-ikan mujair yang proses pengembangan cepat. Ambillah di situ. Masyarakat pancing dengan kopon, pancing. Tidak boleh lebih. 5 ekor. Bawa pulang kamu. Berkarung jangan. Ambil. 2, rakyat tidak beli lagi ikan. Panen daripada padi sawah yang dikerjakan masuk dalam lombong, simpan, hak rakyat. Jual dengan rakyat cuma Rp1.000 per kilo, tapi pakai kupon. Paling mahal Rp1.000, kalau tidak 800. Rakyat ambil. Kamu berapa keluarga sekian, cuma 2 kilo satu hari. Itu paling banyak makan. Ada tamu laporan, ada tamu dilihat, cek benar atau tamu, tambah 3 kilo boleh kau beli, lebih tidak boleh membeli. Hari-hari dia pegang kopun. Makmur enggak? Ikannya, persawahannya, perkebunannya. Di antara itu, bila itu sudah jadi, baru home industri daripada masyarakat kita bantu. Jual, pasalkan. Perikanan laut juga dibuat keramba-keramba untuk pemeliharaan ikan. Pemerintah memikirkan membelikan satu kapal. Ketika kapal itu dibeli, ikan dimasukkan dalam kapal, diproses langsung menjadi ikan kaleng, terus dipasarkan. Rakyat tidak sengsara, petani nikmat, nelayan nikmat. Ini otak nggak ada. Otak kepingin jadi pemimpin. Kebersamaan untuk ramai-ramai sama-sama Ya, itu bagaimana menggerogoti bangsa ini. Itu yang ada. Maka yang ada akan rusak. Kalau saya bicara kedengaran kasar, tapi ini yang benar. 1 tahun bangsa Indonesia pasti makmur. 1 tahun, nggak perlu puluhan tahun. Kalau semua udah bertekad bulat membangun bangsa ini, lain puluhan 5 tahun dicoba. 1 tahun, ketika kesadaran sudah muncul, kita harus menang, kita harus muncul, karena kita di tengah-tengah khatulistiwa. Dunia harus tahu
bangsa Indonesia memang kaya. Bangsa Indonesia bangsa yang kuat. Enggak, susah. Pendidikan nggak perlu bayar, ngapain bayar? Itu para guru menggerogoti uang bapak-bapak guru, anak-anak sekolah digerogoti. Beralat nggak guru? Nggak beralat. Karena tidak dibantu. Guru-guru itu coba dikasih. Makan. Guru-guru itu tidak dikasihkan gaji yang tinggi. Dan tidak ada pendidikan. Makan. Itu apa bilang? Itu tuh. Siapa punya nih? Ambil. Makan dulu. Tinggikan. Gini Pak, dari lihat kan permasalahan itu udah terlalu komplikated kan, sudah terlalu. Permasalahan apa? Ya, bangsa kita inilah. Enggak. Hal-hal yang seperti yang Abah sebutkan itu tadi. Enggak. Kemerosotan. Berhentikan semua itu parlemen itu. Dan Penipu semua itu. Ganti total. Tidak ada yang tinggal. Cuci darah. Gubernur itu berhentikan. Penipu itu banyak. Sampai kepada camat, sampai kepada kepala kampung yang mengambil tanah itu. Itu Pak. Berhentikan semua. Tapi apakah dijamin yang baru nanti pasti lebih baik? Dijamin karena pemuda-pemuda hidup susah. Kepingin semua ingin memajukan bangsa. Ketika mau peralihan dulu Orde Baru ke reformasi kan gitu juga. Tidak ada. Karena itu peralihan Orde Baru kompeten daripada hak yang lain kepada yang lain. Karena menilai Soekarno itu pun telah dikhianati Soekarno. Ketika Soekarno dipancing dengan perempuan kemudian diperas, akhirnya hasil pemerasan itu timbullah KOP. Karena yang memerintah rakyat biasa. Dulu, balik lagi. Dunia kita ini yang ada cuma binatang-binatang. Rajanya gajah. Ketika orang luar negeri memerlukan gadingnya, bagaimana para pawang-pawang gajah berusaha untuk mematikan gajah mendapat gading. Memang terkenal raja di dalam negara kita gajah yang besar. Semua takluk. Akhirnya gajah setelah tidak ada, gading telah hilang. Maka bermusyawarah binatang-binatang dalam negara ini. Di antaranya binatang singa, binatang-binatang kambing juga ikut serta. Macan, serigala bermusyawarah. Akhirnya kalau kasih binatang singa kita dimakannya aja. Kasih binatang anjing juga demikian. Akhirnya udah sepakat, udah deh kambing aja kita jadikan raja. Jadilah kambing raja. Tapi Perdana Menterinya kita. Kata singa, kata serigala. Diaturlah Perdana Menteri ini singa, Perdana Menteri serigala. Sampai kepada macan. Tapi tadi Abang dengar dulu, sampai kepada macan. Yang jadi pemerintahnya tadi kambing, bosnya. Kambing ini cuma nurut aja, sebab kalau kau tidak turut aku, cara aku makan kau. Dengan catatan, wahai bapak kambing, ini hutan nenek kambing punya. Ini yang pinggiran laut ini. Pohon-pohon pinggir laut itu, pohon apa namanya? Hutan bakau. Hutan bakau ini mak kambing punya. Sampai pulau-pulau pun anak cucu kambing punya. Ambillah kamu. Kerjasama dengan serigala. Kambing sudah kerjasama. Ya kerjasama karena bosnya kan kambing. Anak cucunya ya ikut punya lahan. Tadi kan mereka bilang kita enak, ternyata rupanya susah. Begitu susah. Demonstrasi, takut kambing. Ya deh, aku turun aja deh. Gak mau jadi lagi. Kan enak kambing, kan gak susah juga. Gak, demonstrasi, selesai. Mereka bingung siapa pula akan dijadikan raja lagi. Ketika mereka meeting lagi, udah deh.
Kita jadikan aja itu burung entok aja. Burung entok tuh. Bebek aja jadi. Ya, bebek. Nggak lama bebek rupanya jadi pemimpin. Udah demonstrasi lagi orang, wah enggak betul nih bebek nih. Mau mandi aja jalan mandi kerjanya itu aja bebek. Ada. Kelabakan mau cari lagi pemimpin ini. Supaya dia masuk lagi, dah kita angkat bebek Serati yang buntutnya tergoyang-goyang. Bebek Serati cuma nelur aja. Berat belakang buntutnya aja bebek Serati. Jadi kita kira-kira hanya buntutnya aja lihat. Ya Allah, bebek Serati mimpin dirinya aja susah. Megol-megol. Akhirnya dipikirkan sekarang dalam kelabakan kita mau cari figur baru siapa pula. Sebenarnya cerita, kalau kita cerita bangsa Indonesia sudah habis. Kenapa? Ketika kepingin mencari pemimpin, akhirnya tidak ada pemimpin yang boleh menjadi pemimpin. Dijadikan orang yang buta menjadi pemimpin dan ibu kita yang lumpuh menjadi. Jadi ketika bapak kita buta, ibu yang lumpuh, anaknya pergi kemana? Minta sedekah. Ya, oke. Cerita daripada bapak yang buta, mak yang lumpuh, anak yang minta sedekah luar negeri ditangkapi di sana kemari. Ya, karena minta sedekah. Si bapak pun juga yang buta pergi juga minta sedekah juga untuk dirinya. Cuma minta Ya, logika, pikir. Terus terjadi suatu demonstrasi lagi. Pemikiran sudah aja. Karena tidak ada pemimpin yang boleh memimpin kecuali orang buta yang boleh memimpin. Lalu berkata yang lain, itu hatinya lebih baik daripada yang tidak buta. Ternyata butanya bukan buta dari awal. Ketika pemimpin itu butanya dari kecil, dia taruh mencari rumahnya. Tidak perlu kau pegang, dengan tongkat dia boleh sampai. Tapi ketika buta, dia buta yang baru buta. Rumah dia pun tidak tahu, dibimbing baru mencari rumah. Bagaimana memimpin negara? Dia tentu berbisik, tanya dulu, di mana rumah saya? Itu saya. Tapi buta yang betul-betul dari awal, dia tidak bertanya kepada orang. Karena hatinya melihat. Hatinya diberi oleh Allah. Oke. Kita sepatutnya berbangga hati punya pemimpin buta yang tidak pernah terjadi dalam dunia. Enggak, Indonesia saya punya pemimpin buta karena tidak ada lagi pemimpin yang melek. Ya. Paham? Dengarkan baik-baik. Ketika pemimpin kita ini sudah sampai waktunya, bergantilah. Mati. Katakanlah yang laki-laki ini mati. Berarti itu tak ada lagi. Ketika sang suami mati, yang memimpin janda. Ya, janda. Karena perempuan. Yang laki-laki sudah tidak ada lagi. Dalam satu negara, satu rumah tidak ada laki-laki. Maka tidak berhak memimpin. Yang memimpin janda. Bagaimana keadaan anak? Kalau janda sudah mimpin, maknya mimpin. Anak bagaimana? Anak-anaknya berusaha memparaitkan harta-harta peninggalan. Oh, otonom. Ini hak saya, ini kami. Rusak enggak satu negara itu? Si janda ingin mempertahankan kepemimpinannya. Dalam ketakutannya mungkin dia ada yang salah baginya, dia cari orang bisik. Orang membisik ketiga. Yang ketiga ini mempermainkan janda. Bagaimana keadaan rumah tangga akan rusak. Inilah negara kita. Inilah negara. Itu kondisi saat ini ya. Semua anak-anaknya mulai preman. Anak-anak yang preman kepingin menjadi pemimpin. Kalau preman sudah pemimpin, habislah rumah tangga itu. Ahwat rusak. Jadi kemana kita? Kalau emak janda sibuk mengurus rumah tangga, lupa dengan anak pun kepingin jadi pemimpin, nggak kita bikin. Akhirnya anak-anak preman. Rumah tangga berarti kan juga sama. Sepatutnya, tapi tolong lihat. Sepatutnya. Nah, ini suatu tamsil. Nah, bagaimana keadaan anak-anak sekarang? Preman kan? Coba lihat janda-janda, anaknya bagaimana?
juga yang berhasil, Pak. Banyak yang preman, banyak yang preman anaknya. Ya, lebih banyak yang preman. Ketika anak lebih banyak yang preman berebut kekuasaan, apa yang terjadi? Rusuh. Nah itulah, inilah negaraku. Kecuali ibu yang janda ini ibu yang beriman, dia akan membuahkan anak yang beriman, sebagaimana Asia yang beriman, suaminya Fir'aun, anaknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi pemimpinnya. Jadi kalau sekiranya dia tidak beriman macam mana? Jadi ini menurut Abah bagaimana gitu supaya kita menjadi kondisi yang lebih baik gitu. Apakah momentum pemilihan presiden ini termasuk salah satu tahapan lah kita untuk menuju yang lebih baik? Gini, Nanti takutnya ada yang kalah, anaknya preman ngamuk semua lagi. ya, Itu lagi, akan terjadi itu yang dikhawatirkan. dan akan terjadi. Ada, nah, jadi kita tamsilnya, ada anak yang selalu dimanjakan oleh Tidak ibunya. bisa menerima kalah. Nah, tak akan bisa menerima kekalahan. Itu yang Anak yang dimanjakan ini kadang-kala anak yang preman yang dia bagi. Terjadilah kerusuhan. ya itu yang kita khawatirkan nanti pasca. Bukan lagi khawatir, memang di ambang pintu. Itulah yang Maka Allah akan menentukan yang dinamakan goro-goro itu. Guru-guru ya. Ya. Jadi SBY ini paling lama mungkin 1 tahun kalau dia memimpin. Terjadilah goro-goro. Ketika selesai terjadi goro-goro akan muncul hamba Allah yang memimpin negara ini. yang betul-betul bagus. Ya, ya. baru Akhlakul karimah. akhlakul karimah. Kemudian aman. Yahudi senang, Nasrani senang, Majusi pun senang, semua tenang. Kenapa nggak dari awal figur itu udah dimunculkan? Allah sudah menentukan begitu bagaimana. Skenario-nya sudah begitu. Nggak bisa direkayasa. Jadi kita bersabar dulu lah ya. Ya, Allah menentukan begitu. Kita menunggu. Bapaknya Kan dunia ini kan sudah ceritakan oleh Allah dari awal sampai kehancuran. Kan kita tinggal melaksanakan. Juga negara kita ini juga awalnya hancur, bersatu, kemudian akan hancur pula. untuk apa tujuannya Allah menciptakan seperti itu? Allah menunjukkan kekuasaannya. Wa awal wal akhir. Begitu awal kejadian juga akhir. Kebalikan ya. Kebalikan. Dari nggak ada. Kamu